Pulau Kundur bukan untuk dikorbankan. Inilah wajah pulau-pulau kecil di Provinsi Kepulauan Riau. Surga laut, rumah nelayan, dan bentang alam yang seharusnya lestari. Namun, di balik keindahan ini, ada ancaman serius yang sering kali tak terlihat. Tambang yang seharusnya membawa kemajuan, kini justru merenggut masa depan pulau-pulau kecil kita. Di Pulau Citelim, Kabupaten Karimun, temuan KKP menunjukkan kerusakan besar pada ekosistem pantai akibat aktivitas tambang. Aktivitas yang tidak hanya mengeksploitasi tanah, tetapi juga mengancam laut dan mata pencarian nelayan setempat. Pulau-pulau kecil di Kepulauan Riau terus berubah, bukan oleh ombak, bukan oleh waktu, tapi oleh kepentingan. Apa yang terjadi di pulau-pulau lain di Kepulauan Riau kini perlahan menghampiri Pulau Kundur. Beberapa waktu terakhir, masyarakat Kepulauan Kundur dikejutkan oleh rencana bahkan aktivitas tambang pasir darat. Pasir yang selama ini menjadi bagian dari tanah tempat warga bercocok tanam, kini dilihat sebagai komoditas yang bisa dikeruk. Sebagian warga menolak, sebagian warga bingung, dan sebagiannya hanya bisa bertanya, siapa yang sebenarnya diuntungkan? Menariknya, ada mantan Kejari Karimun yang sekarang duduk nyaman sebagai komisaris di salah satu perusahaan tambang. Tiba-tiba tampil di ruang publik dan mengingatkan masyarakat agar jangan terprovokasi oleh pemberitaan media soal tambang pasir di Kundur. Yang jadi pertanyaan sederhananya, Pak, siapa sebenarnya yang sedang terprovokasi? Masyarakat Kundur yang menyuarakan keresahan atas dampak tambang yang ada di tanahnya sendiri, atau justru pihak yang kini berada di lingkaran kepentingan tambang? Pak, tambang pasir darat bukan sekedar menggali tanah. Ia mengubah struktur lahan, mengganggu resapan air, mengancam kebun, sumur, dan pertanian. Bagi masyarakat Kepulauan Kundur, ingat, tanah bukan hanya angka di atas kertas. Tanah adalah kehidupan. Di banyak pulau kecil di Indonesia, ceritanya selalu sama. Tambang datang dengan janji, kerusakan datang tanpa permisi. Di Kepulauan Riau, puluhan pulau kecil telah lebih dulu merasakan dampaknya. Laut keruh, ikan menjauh, dan nelayan kehilangan penghasilan. Kini kekhawatiran itu membayangi Pulau Kundur. Pertanyaan yang belum terjawab sepenuhnya hari ini adalah, apakah semua proses ini benar-benar berjalan sesuai aturan? Masyarakat berhak tahu. Masyarakat berhak dilibatkan. Dan masyarakat berhak untuk menolak jika ruang hidup mereka terancam. Tambang tanpa transparansi hanya meninggalkan konflik, bukan kesejahteraan. Tambang pasir di Pulau Kundur bukan hanya berdiri sendiri. Ia hadir di tengah catatan panjang aktivitas tambang lain di Pulau Kundur, dari bauksit hingga eksploitasi sumber daya lainnya. Semua meninggalkan jejak, tidak semuanya meninggalkan manfaat. Pertanyaannya hari ini bukan lagi apakah tambang akan datang, tapi berapa banyak yang akan dikorbankan untuknya. Pulau Kundur seharusnya bisa memilih jalan lain, perikanan berkelanjutan, pertanian lokal, wisata alam, dan kehidupan yang tidak merusak alamnya sendiri. Namun jika tambang terus menjadi pilihan utama, maka yang tersisa hanyalah pulau yang lelah. Pembangunan yang seharusnya memberikan hidup, bukan menghilangkannya. Pulau Kundur bukan hanya halaman kosong. Ia punya masyarakat. Ia punya sejarah. Ia punya masa depan. Jika Pulau Kundur dirusak hari ini, berarti sama artinya kita mencuri masa depan anak cucu kita sendiri. Pulau Kundur bukan untuk dikorbankan.